Ya, semangat pagi. Ketemu lagi sama saya Niko Septiano Rizka dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kali ini di pertemuan ke-8 saya akan membahas bab berkaitan tentang komunikasi dalam kelompok kecil dan rapat. Di sini saya ada beberapa 4 bagian sub bab yang akan saya bahas. Yang pertama adalah komunikasi dalam kelompok kecil, yang kedua kelebihan dan kekurangan bekerja dalam kelompok, yang ketiga dinamika kelompok, dan yang terakhir adalah rapat. Di pertemuan yang ke-8 ini saya akan membahas tentang komunikasi kelompok kecil. Jadi apa sih definisinya? Yaitu merupakan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat yang demokratis. Cara tersebut melibatkan orang lain yang menghasilkan keputusan yang mungkin mempengaruhi kehidupan seluruh anggota kelompok secara dramatis. Yang poin kedua, dalam sebuah struktur organisasi yang memiliki berbagai fungsi, nah tiap fungsinya itu pasti berhubungan dalam antar hubungan. Nah itu diperlukan yang namanya komunikasi. Dengan adanya komunikasi, setiap fungsi antar organisasi itu akan menghasilkan sebuah keputusan. Dinamika kelompok ini merupakan salah satu dari subbagian dari komunikasi kelompok kecil. Yaitu apa sih? Dinamika kelompok itu adalah interaksi yang terjadi di antara orang-orang yang ada di dalam kelompok tersebut. Ini menurut pendapat dari Stoner dan Haryani. Nah, dalam konteks penyelenggaraan suatu rapat, dinamika kelompok itu menyangkut interaksi antara orang-orang yang di dalam rapat tersebut. Dinamika dapat dianalisis lebih lanjut dalam hal peran yang dimainkan oleh masing-masing peserta, norma kelompok, dan pengambilan keputusan dalam kelompok. Jadi di suatu kelompok itu pasti tidak ada yang pro terus, pasti ada kontra. Nah, kontranya itu bisa dikatakan sebagai dinamika kelompok. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok itu? Untuk kelebihannya ini saya rangkum, lebih kuat yang pertama, yang kedua adalah lebih kreatif, yang ketiga lebih banyak belajar kemungkinan melaksanakan keputusan yang lebih besar. Lalu untuk yang kelemahannya, yang pertama adalah membutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua, kemungkinan didominasi individu. Yang ketiga, mengandalkan satu individu. Dan yang keempat, menekan individu untuk menyesuaikan diri. Lalu subbagian dari komunikasi dalam kelompok kecil adalah rapat. Apa sih rapat? Nah, definisi rapat sendiri adalah setiap jenis maksud tertentu dari orang-orang yang datang bersama-sama untuk melaksanakan bisnis perusahaan. Itu pengertian dari rapat. Rapat sendiri dibedakan berbagai macam, tergantung pada segi peninjauannya, ya ini berdasarkan tujuan, sifat, jangka waktu, dan frekuensi. Kutipan ini saya ambil dari buku Wursanto dan dalam buku Haryani. Jenis-jenis rapat yang telah dijelaskan di slide berikutnya, ini ada terdapat 4 yang saya jelaskan. Yang pertama adalah berdasarkan tujuan, itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah rapat informasional, yang kedua rapat pengambilan keputusan, yang ketiga adalah rapat perundingan. Ini disesuaikan berdasarkan tujuan. Lalu untuk yang berdasarkan sifat apa aja? Ada 4. Yang pertama adalah rapat formal, yang kedua adalah informal, yang ketiga terbuka, dan keempat adalah tertutup. Untuk rapat yang ketiga itu berdasarkan jangka waktu. Nah, ini di sini ada 4 subbagian. Yang pertama rapat mingguan, yang kedua rapat bulanan, yang ketiga rapat semesteran, yang keempat adalah rapat tahunan. Yang terakhir berdasarkan frekuensi itu adalah rapat rutin dan rapat insidental. Rapat insidental itu adalah rapat yang tiba-tiba, jadi tidak sifatnya adalah tetap, tidak sifatnya adalah rutinitas, tapi dia adalah tiba-tiba. Jadi misalnya ada suatu permasalahan, itu akan kita rudingkan, itu termasuk rapat insidental. Slide berikutnya adalah merencanakan rapat, yaitu pertama kita harus tentukan tujuan rapat itu apa. Yang kedua, mengantisipasi hasilnya. Jadi dalam sebuah rapat itu harus ditentukan hasilnya apa. Yang ketiga, memilih peserta rapat.
Jadi pesertanya itu siapa, dan kita harus mempunyai peserta otomatis. Yang keempat, penyusunan agenda, yaitu lebih ke outline-nya, jam sekian, sekian, dan sekian. Itu nanti harus ada jelas. Yang kelima, pertimbangan waktu, jadi ada berapa menit untuk agenda rapat itu. Dan yang terakhir adalah pertimbangan lokasi. Nah, lokasi ini sifatnya juga kesepakatan. Yang kedua itu adalah menyelenggarakan rapat. Jadi rapat itu disusun untuk disusun yang tadi, yang telah penyusunan agenda itu kita membuat undangan kepada peserta rapat. Lalu urutan pelaksanaan rapatnya apa saja. Yang ketiga, pengaturan ruang rapat. Yang keempat, perlengkapan rapat. Yang kelima, akomodasi. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Oke, itu pertemuan ke-8. Jadi berkaitan tentang komunikasi kelompok kecil. Jadi lebih lengkapnya nanti kita akan bahas di perkuliahan. Jadi teman-teman bisa baca-baca dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp saya atau kita diskusikan di perkuliahan. Terima kasih.